Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Baiklah adik-adik, bertemu lagi bersama kakak. Hari ini kita belajar kelas 3, tema 3 untuk sub pembelajaran 2 dan pembelajaran yang ke-6. Nah, adapun materi kita hari ini adalah, kita mulai dulu adik-adik, dari aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Nah, kemarin kakak sudah menjelaskan semua tentang benda. Nah, baiklah, kakak ulangin lagi. Benda ini diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam. Jadi benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Lebih kurang ada 3 wujud benda yang telah kita pelajari kemarin. Yang pertama itu wujudnya padat, benda padat. Kemudian cair. Kemudian yang ketiganya adalah gas. Jadi ada 3 wujud benda yang ada di bumi ini. Salah satu benda padat, benda cair, dan gas. Nah, setiap benda itu mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Nah, jadi semuanya ini sudah kakak terangkan. Tinggal kalian buka saja video kakak yang kemarin-kemarin. Nah, baiklah, kakak ulang aja sedikit. Nah, benda padat ini contohnya seperti batu. Kalau yang kalian pakai untuk menulis seperti pensil, pena, kemudian buku, itu benda padat. Nah, kemudian kalau benda cair contohnya air. Ini sudah jelas air. Kemudian susu. Nah, minyak, madu itu benda cair. Sedangkan benda gas ini contohnya udara yang kita hirup, udara yang kita hembus ini. Kemudian asap dan awan, itu benda gas. Nah, sedangkan sifatnya kemarin sudah kakak jelaskan semuanya. Kalau sifat benda padat itu bentuk dan ukurannya serta beratnya tetap. Kemudian kalau benda cair itu bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Sedangkan benda gas sifatnya berubah-ubah juga bentuk dan beratnya. Nah, itu sudah kakak terang juga. Serta fungsinya benda masing-masing sudah kakak terangkan. Nah, baiklah, agar kalian paham. Nah, di sini diberikan berbentuk tabel atau latihan buat kalian itu untuk mengerjakannya. Nah, ini tabelnya sudah lengkap. Ini ada 3 wujud benda yang harus kalian isi tabel ini sebenarnya fungsinya sama juga latihan, tapi latihan kalian dituangkan dalam bentuk tabel atau berbentuk tabel. Nah, baiklah adik-adik, kita langsung saja. Oke, ini benda di bumi ini ada 3 berdasarkan wujudnya. Yang pertama ini kalian isi di sini adalah benda padat. Ingat, ini benda padat. Nah, kemudian memiliki sifat. Nah, sifat benda padat itu lebih kurang bentuk, kemudian ukuran, tetap. Itu dia. Contoh ya pensil, misalnya pensil, kemudian pena, kemudian buku. Nah, contohnya penghapus. Ini kakak di sini aja tak apa, penghapus.
Nah, itu contohnya. Oke, kemudian yang kedua adalah benda cair. Nah, ini benda cair memiliki sifat. Nah, sifat benda cair itu bentuknya berubah. Jadi berubah, bentuknya berubah, dia mengikuti wadahnya. Berubah mengikuti wadah. Nah, itu sifat benda cair. Nah, selain itu apalagi sifatnya? Sifatnya adalah beratnya tetap. Ini kakak hapus saja. Jadi ini benda yang pertama, kemudian yang keduanya. Nah, ini yang kedua, perhatikan. Kakak hapus saja nih. Nah, kemudian yang kedua, sifatnya itu beratnya tetap. Berat tetap. Nah, itu dia. Contoh benda cair. Contohnya seperti air, sudah jelas ini air. Kemudian susu kecap. Nah, setelah kecap, madu. Setelah madu, minyak. Nah, itu dia benda cair. Nah, kemudian wujud benda yang ketiga yaitu gas. Nah, ini gas. Sifatnya gas ini bentuk kemudian berat berubah. Nah, dia seperti ini contoh. Kalau kita meniup balon, ya berat bentuknya akan berubah menyerupai balon. Tapi kalau kita memompa ban, bentuknya menyerupai ban dan beratnya seberat ban. Jadi beda-beda, ya tergantung wadahnya. Bentuknya akan berubah sesuai dengan wadah yang diisinya. Contoh benda gas ini udara, kemudian asap kendaraan motor, asap pabrik, asap mobil, kemudian awan. Nah, itu dia. Nah, jadi ini tugasnya yang harus kalian isi kan berdasarkan 4 tabel ini, isilah lebih kurang seperti ini adik-adik. Nah, kemudian kita masuk lagi halaman selanjutnya ini. Nah, di sini, nah ini masih berbentuk tugas juga, berbentuk tabel. Nah, perhatikan apa yang diperintahkan, apa yang harus kalian isi. Nah, oke. Coba perhatikan dulu perintahnya ya. Lakukan secara berkelompok. Nah, pilihlah satu tempat untuk melakukan pengamatan. Perhatikan benda-benda yang ada di tempat tersebut. Kemudian catatlah benda-benda yang ditemukan pada tabel berikut. Nah, misalnya kalian disuruh mengamatin di rumah. Nah, silakan, atau di sekolah, atau di pekarangan lingkungan masyarakat tempat tinggal kalian, silakan. Atau misalnya mengamati benda yang ada di pasar, silakan, boleh. Atau di supermarket, silakan. Nah, atau di taman bermain, atau di hutan, di pantai, nah itu silakan. Jadi sekarang kakak kasih contoh aja untuk mengisi tabel ini. Kakak umpamakan saja di sini. Umpamanya kalian di rumah, kakak mulai dulu contohnya misalnya di rumah. Nah, ini di rumah, tabel pengamatannya.
Nah, ini di rumah. Oke, kita buat di sini lokasi pengamatan. Nah, misalnya di rumah, tulis di rumah. Di rumah, benda yang diamati ini dia. Contoh satu misalnya, apa yang ada di rumah? Kursi misalnya. Nah, tulis ini kursi. Nah, kursi itu bahan pembentuk atau terbuat dari apa dia? Kursi itu terbuat dari rata-rata umpama kayu misalnya. Nah, kadang-kadang ada juga kursi terbuat dari plastik. Boleh isi aja di sini plastik. Nah, jadi kayu ini bisa kursi ini bisa kayu, bisa plastik. Plastik kadang bisa juga logam. Nah, ini kakak umpama logam boleh. Jadi kursi itu banyak bisa dibuat bahan pembentuknya. Nah, kursi ini termasuk wujud apa? Adalah wujud benda padat. Fungsinya untuk apa? Untuk diduduki. Ya, diduduki kita di situ, itu kursi. Nah, itu nomor 1. Oke, ini kakak hapus saja. Kemudian lanjut nomor 2-nya. Di pengamatan di sekolah, di rumah tadi ya, di rumah. Nah, kemudian yang kedua, misalnya ember. Tulis ember. Nah, ember ini rata-rata terbuat dari plastik. Wujud benda padat. Kemudian fungsinya untuk apa? Untuk menampung air atau meletakkan air. Menampung air. Nah, itu dia nomor 2. Kemudian nomor 3. Kita isi nomor 3 panci. Umpama panci. Nah, panci ini bahan pembentuknya ini bahan pembentuk terbuat dari logam. Nah, ini termasuk benda apa? Benda padat. Nah, tulis sini padat. Apa fungsinya atau gunanya? Guna panci ini untuk memasak. Nah, itu dia. Kemudian nomor 4. Kita kasih contoh misalnya piring. Nah, piring ini terbuat dari apa? Berarti dari kaca. Kemudian termasuk benda apa dia? Benda padat. Nah, apa gunanya piring ini? Untuk meletakkan makanan. Jadi meletakkan makanan. Nah, ini dia. Contoh, misalnya ini sudah kakak kasih contoh. Nah, yang di rumah. Nah, umpamanya kalian lokasi pengamatannya misalnya di sekolah. Tulis di sekolah. Nah, di sekolah misalnya 1 bola misalnya. Kalian buat bola. Nah, bahan pembentuknya dari apa? Karet misalnya. Karet. Nah, wujud bendanya berarti termasuk benda padat. Oke, fungsinya untuk apa? Misalnya untuk olahraga, untuk alat olahraga. Jadi fungsinya alat olahraga. Nah, ini olahraga apa nih? Bola kaki, itu dia. Kemudian contoh lagi misalnya kita tiang gawang umpama. Tiang gawang ini tak muat, kakak buat dia tiang gawang. Kakak sambung bawah aja tiang gawang. Nah, bahan pembuatnya adalah logam. Nah, rata-rata kan tiang gawang itu terbuat dari besi. Nah, besi itu logam. Masuk benda padat.
Nah, untuk apa? Sama juga, alat olahraga. Olahraga. Nah, itu dia. Nah, kakak hapus lagi. Misal contoh lain lagi, ini masih di sekolah. Misalnya umpama makanan lah. Kita temu di sini nama benda misalnya susu. Kan ada jual di kantin sekolah kalian, jual susu misal. Bahan pembentuknya adalah dia terbuat dari, berarti susu lembu misalnya. Bahan pembentuknya susu lembu, jadi terbuat dari susu lembu umpama. Wujud bendanya apa? Benda cair. Fungsinya untuk apa? Untuk makanan. Nah, itu dia. Contoh misalnya di sini teh botol, misalnya minuman teh botol umpama. Bahan pembentuknya apa teh botol nih? Berarti terbuat dari air. Air otomatis bahan dasarnya air, ada gula, ada teh, tapi bahan dasarnya adalah air. Wujud bendanya berarti cair. Untuk apa dia? Untuk makanan. Itu dia. Umpamanya di kantin ada roti umpama. Roti. Roti ini bahan terbuat dari tepung. Tepung itu berasal dari tepung terigu atau gandum. Itu berasal dari tumbuh-tumbuhan juga. Tulis tumbuh-tumbuhan. Wujud bendanya apa? Padat. Fungsinya untuk makanan. Itu dia. Jadi silakan kalau mau ngamatin di mana. Umpama di sini di sekolah. Kakak hapus dulu. Misalnya di sini kalian buat di laut. Atau di pantai. Di pantai. Di pantai itu apa nama benda? Misalnya di pantai kalian ketemu misalnya air laut umpama, air laut. Bahan pembentuknya ini air. Seperti itu dia. Wujud benda cair. Fungsinya untuk apa air ini? Air laut ini ya, macam fungsinya bisa untuk kadang-kadang air laut tuh gunanya bisa digunakan untuk membuat garam atau makanan, atau fungsinya alat transportasi kadang-kadang kan. Jadi silakan. Kemudian di sini misalnya di laut tuh di pantai kalian lihat ada boat atau perahu. Kalau kalian tidak paham, perahu misalnya. Perahu. Bahan pembentuknya dari apa? Kayu misalnya. Benda apa? Padat. Kemudian fungsinya untuk apa? Untuk alat transportasi. Itu dia. Apalagi contoh misalnya di laut tuh ada jaring penangkap ikan umpama jaring. Jaring itu terbuat dari plastik. Benda apa dia? Benda padat. Fungsinya untuk apa? Menangkap ikan. Itu dia. Jadi silakan mau di mana kalian tinggal tulis saja. Bendanya kalian tulis di sini. Itu contoh untuk latihan yang berbentuk tabel pada halaman berapa ini? Halaman 110 di buku kalian kelas 3 tema 3. Oke, kita lanjut lagi. Seterusnya. Ini ternyata di sini ada lagi bentuk latihan lagi. Perhatikan latihan lagi nih. Tuliskan dalam bentuk cerita tentang wujud benda di sekitarmu. Jadi kalian dituntut untuk mengarang atau membuat cerita
Nah, di sini perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca ini diperhatikan. Nah, jadi ini perintahnya. Kalian disuruh mengarang dengan judulnya seperti ini, manfaat beraneka wujud, berarti wujud benda. Nah, ini judulnya, kalian buat mengarang. Nah, nanti ya ikutlah aturan karangan. Nah, oke. Ini kakak kasih contoh aja, ini menurut berdasarkan kakak, menurut kakak kalian bebas mengarang itu versi kalian, silakan. Yang penting kalian harus tahu aturan huruf besarnya, tanda titiknya, tanda koma itu harus kalian perhatikan. Paragrafnya jangan lupa. Nah, oke, ini kakak kasih contoh sekedar sedikit. Nah, silakan kalian mau buatnya berapa banyak itu tergantung kalian. Oke, di sini kakak kasih contoh. Nah, misalnya manfaat benda beraneka wujud. Jangan lupa setiap awal itu paragraf. Nah, paragraf agak masuk ke dalam. Jadi misalnya kakak kasih contoh ini agak ke dalam, huruf awalnya huruf D ini adalah huruf besar. Di sekitar, nah di sekitar kita terdapat di sini berbagai macam benda, umpama titik. Nah, ada sini misalnya, kakak dulu, huruf besar, ada benda padat, koma, cair dan gas, titik misalnya. Nah, benda padat. Nah, oke, kemudian tulis ini misalnya A, kalian buat tulis umpama di sini benda, tulis huruf besar awalnya, benda padat. Nah, benda padat seperti plastik. Nah, tulis seperti plastik banyak. Nah, tulis banyak digunakan untuk membuat berbagai benda, titik. Nah, benda-benda huruf awal besar, benda-benda yang terbuat dari plastik, misalnya tempat sampah,
dan penggaris titik. Nah, sambung lagi misalnya. Nah, ini kakak hapus saja karena tak muat. Ini kakak hapus. Nah, kemudian masih satu alinea tadi. Nah, tadi kan titik. Nah, karena dia bukan paragraf, tak perlu kalau masukkan sini. Ini sambung masih. Nah, kalau tidak paragraf dia masih datar dari sini. Awal kalimat, di kamar mandi juga ada gayung dan ember. Nah, gayung dan ember. Titik. Nah, kemudian misalnya sambung lagi huruf besar, gayung dan ember terbuat dari plastik. Nah, seterusnya nanti kalian tinggal cari aja, sambung lagi. Nah, ini kakak akhiri dulu sampai titik dulu, dari plastik. Nah, terbuat dari plastik titik. Nah, ini isi terus. Nah, nanti kalian buat lagi misalnya alinea kedua di sini. Nah, silakan. Misalnya alinea kedua keranjang sampah. Nah, kan gitu tadi kan. Tadi silakan misalnya sini buat ini keranjang sampah merupakan tempat untuk membuang sampah. Nah, tulis penggaris untuk menggaris. Nah, itu buat. Jadi kalian seterusnya buat 2 alinea, 3, 4, 5 silakan. Nah, itulah lebih kurang materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share.